Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Baik, tema kita mengenai percintaan ya. Energinya masih up di percintaan ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi di hari esok tentang percintaan ya. Nanti kita lihat energinya dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, apa yang energinya paling tinggi untuk percintaan saat ini. Kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untuk percintaanmu. Kita lihat, dan maaf agak sedikit berisik ya, di rumah lagi ramai, anak saya lagi bermain dengan temannya. Maaf kalau ada suara-suara yang terdengar di dalam video, dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, kita lihat koneksinya. Wow, ada Ace of Pentacles, ada Seven of Cups, Three of Cups. Wah, Jasmine, Queen of Pentacles, Queen of Swords, King of Pentacles, Ace of Cups. Bicara tentang hubungan terlarang atau triparty ya. Tema kita kayak gitu ya untuk saat ini, karena saya merasakan di sini ada Three of Cups ya. Di sini juga ada kesepian, penantian, ada masalah keuangan juga ya, sehingga mau tidak mau berpaling. Ini bisa di kamunya ataukah di pasanganmu ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau Kak Ica jomblo gimana, ataupun mungkin koneksinya enggak begitu kok Kak Ica koneksinya, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Ya, ini untuk koneksi pasangan yang mungkin ada hubungan terlarang. Entah kamu pebinor atau kamu pelakor atau kamu yang menjadi korban ya, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat bagaimana ke depannya, ataupun mungkin ini sudah terjadi, energinya bisa cepat bisa lambat ya. Kamu menyesuaikan aja. Ya, di sini ada saya lihat dari pimpinan ya dan bawahan atau senior ya, dimana ya akhirnya menggoda dan tergoda di tempat kerja, bisnis, ataupun ya kalau mau dibilang di klub ya. Klub ini artinya mungkin contohnya basket atau paguyuban atau tempat-tempat olahraga, gym ya. Ada jatuh cinta, saling mengagumi ya. Dari saling mengagumi akhirnya membuka hati, teman tapi mesra, dan akhirnya ada rasa tertarik dari hati ke hati ya, dimana rasa tertarik dulu dari wajah, dari body ya, dari fisik, tetapi karena ada kegalauan akhirnya dia masuk, dan ya bisa terjadi triparty ini atau cinta terlarang ini ya, hubungan terlarang dimana sebenarnya tidak ingin ya, tetapi ya karena kesepian atau karena kalau mau dibilang gak ada niat tapi ada kesempatan, kenapa tidak? Nah, ini yang terjadi. Nah, ini kamu harus hati-hati. Kamu harus hati-hati ya. Karena saya lihat di sini ada yang tergoda atau ada yang menggoda. Entah kamu yang tergoda atau dia yang kamu yang menggoda. Ya.
di awal merasa kagum saja, tetapi pada saat dia sudah mengutarakan cinta dan mungkin kamu, wow ternyata saya juga suka kamu gitu, tapi saya masih diam ya. Dan akhirnya dia merasa bahwa kamu lagi sepi, mungkin dari story-story ya. Jadi hati-hati sepasang story-story ya, karena kadang-kadang orang mengamati story-story kamu nggak ada niat, tetapi akhirnya memberikan kenyamanan atau serasa iba ya. Ujung-ujungnya ya ternyata hanya untuk eh, kalau mau dibilang persinggahan, tetapi persinggahan yang dalam tanda kutip yang nggak bagus gitu ya. Sudah tahu punya pasangan tetapi masih mau menggoda, masih mau tergoda. Nah ini hati-hati, karena ada yang menggoda ataupun tergoda. Bisa juga karena stres ya, akhirnya dia harus mencari pelampiasan lain, ataupun mungkin karena kondisinya ya, karena masalah ekonomi ya. Saya mau kerja di situ, tetapi kalau saya nggak kerja, saya nggak nyaman karena contoh ya, senior atau bosnya genit. Tapi kalau saya nggak begitu gimana ya, saya mau dapat kerja di mana lagi. Jadi ada pilihan-pilihan yang memberatkan hati ya, walaupun mungkin koneksinya tidak mau berbuat, tetapi ya nggak enakan. Nah ini berarti kamu yang harus bisa melindungi dirimu ya. Jangan karena cuman demi gaji ya, tetapi ya ini kembali ke pilihan ya, karena ada orang yang mau, ah udah itu pilihan saya, nggak usah diurus gitu selama tidak merepotkan kalian atau apa. Tetapi ya itu kembali lagi, apakah contoh penyakit dia yang tanggung, sakit hatimu, depresimu nanti kalau kamu jatuh cinta yang sudah sangat dalam, apakah dia tanggung? Kita kan harus lihat dari situnya, bukan masalah cuman gaji doang, bukan cuman masalah uang doang, tapi secara mental. Iya kan? Kadang-kadang seperti gitu. Terkadang orang-orang yang diduakan malah lebih hancur. Dimana dia cuma bermain, besok juga bisa lupa. Tetapi kalau sudah jatuh cinta paling dalam, akhirnya ya berusaha untuk kuat. Karena bukan miliknya, dia harus kuat untuk menjadi kedua, dimana dia serasa tidak diinginkan gitu. Dia datang pasangannya datang seolah-olah untuk dirinya, mau semau dia gitu ya. Ya, karena saya lihat di sini hubungan terlarang tambah stres ya. Dimana triparty ini tambah bikin mumet, stres, emosional ya, bahkan ada yang depresi ya. Entah ditinggalkan pasangan demi tripartinya, ataukah dia yang menjadi triparty seolah-olah mau menjadi miliknya, padahal sudah tahu kamu yang salah. Nih ada yang seperti gitu ya. Saya apa saya korban gitu ya, padahal kenapa kamu mau terima suami orang, kenapa kamu mau terima istri orang, ini contoh, atau milik orang atau pacar orang ya. Karena saya lihat juga di sini yang belum mempunyai finansial oke juga begitu, nggak ada kesetiaan ya. Saya merasakan energinya seperti gitu, seolah-olah sok cantik, seolah-olah sok ganteng, padahal nggak punya apa-apa ya, cuman karena ya dalam artian merasa diri paling hebat, padahal dia nggak tahu bahwa ini pacar orang, ini suami orang, dengan alibi selama belum ada janur kuning ya itu masih belum, masih bebas gitu. Tetapi ya itu, kalau kita sudah berkomitmen, di mana kita harus tahu bahwa oh dia ini selingkuh, masih pacar aja udah selingkuh, apalagi kalau nikah. Berarti itu petunjuk dari semesta bahwa orang ini tidak pantas untukmu. Kalau seandainya ini di posisi kamu ya, kalau kamu merasa bahwa pasanganmu selingkuh, nggak usah nikah dengan dia. Masih pacar aja udah bikin mumet, apalagi nanti kalau udah nikah kamu ya dijadikan pembantu ya, kasarnya gitu ya. Kamu pemuas hawa nafsunya, kamu bisa berjuang sendiri demi cinta. Apalagi kalau kamu sudah punya anak-anak kamu yang berjuang menafkahi anak-anak, dia santai baik urus cintanya, urus kebutuhan seksnya saja. Ini ada seperti gitu ya, dan akhirnya sakit, kadang-kadang juga terluka, bahasanya kayak macam ya depresi ya, tetapi harus kuat demi anak-anak. Nah ini terjadi ya, dimana karena hubungan terlarang akhirnya menyakiti orang dan menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain. Terus dalangnya santai-santai bye gitu, ibaratkan ya sudah, kita kalau kamu nggak suka saya pergi, bye gitu, saya mau cari yang lain. Padahal dia nggak tahu bahwa bekasnya itu sudah melukai sangat dalam, penyembuhannya pun lama, bahkan mungkin seumur hidup ya. Nah ini ada seperti gitu. Jadi jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang toksik yang hanya mau hubungan terlarang tanpa ada status yang jelas ya, atau bicara teman tapi mesra, sudah sayang-sayang tapi ujung-ujungnya hanya teman ya, atau bahkan ya sudah hari ini kita bermesraan, besok saya nggak kenal kamu
ya. Nah itu lebih baik jangan ya. Apalagi kalau kita bicara dengan modal cinta, wow, ini ada nih ya, dimana cuman mau kondo aja ya, modal cinta, modal bicara-bicara aja ya, modal mulut, janji manis ya, tapi tidak ada pertanggungjawaban. Nah ini ingat ada karma, hati-hati. Ingat, mungkin sekarang kamu belum dapat, mungkin esok atau bahkan mungkin bisa keturunanmu yang mendapatkan itu. Jadi hati-hati ya, karena hubungan terlarang ini menyakiti hati ya. Bicara hati berarti kan koneksinya kuat dengan semesta ya. Jangan sampai hati yang tersakiti, ada doa-doa dari orang yang tersakiti, akhirnya membuat impian-impianmu terhambat. Nah ini hati-hati seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya ya kamu, jangan sampai karena kamu tersakiti terus akhirnya kamu depresi, kamu tidak sayang dirimu, kamu nangis-nangis ya. Move on. Kalau kamu yang dizolimi ya kamu move on ya. Ingat, dirimu tuh berkelas ya, jangan kamu merasa dirimu rendah ya. Kamu harus tunjukkan bahwa tanpa dia saya bisa gitu ya. Buat dia menyesal dengan apa? Dengan kamu bisa bangkit, dengan kesuksesan kamu ya. Jadi itu petunjuk bahwa orang ini tidak baik untukmu, orang ini tidak setia ya. Jadi kamu yang harus bisa menentukan pilihanmu. Oke. Jadi itu koneksi untuk hari ini, di mana ada hubungan terlarang ya. Semoga resonate untukmu. Kita lihat untuk koneksi inisial dan zodiaknya. Saya mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan G, O, A, C, D, maaf agak berisik ya, H, M, F, J, K, W, F, I, S, dan L. Jadi untuk koneksi inisial di sini, di mana kamu terkoneksi dengan G, O, A, C, D, H, M, F, J, K, W, F, I, S, dan L ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi ya. Kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak. Kita lihat dari koneksi zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, ada bintang Libra, Pisces, ada Virgo, Capricorn, ada Aries, Taurus, dan ada Gemini. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Aquarius, Libra, Pisces, Virgo, Capricorn, Aries, Taurus, dan Gemini. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.